Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusman dengan stambuk D1A11983 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah riset operasional. Oke, di sini saya akan membahas soal yang dimana membuat suatu persoalan dan saya akan mencoba menyelesaikan suatu persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan metode simplex dan dengan bantuan solver pada Microsoft Excel. Langsung saja kita ke soal, yang dimana soalnya yaitu setiap sapi peliharaan agar supaya sehat harus diberi makanan yang mengandung paling sedikit 27, 21, dan 31-an unsur nutrisi jenis A, B, dan C setiap harinya. Dua jenis makanan M1 dan M2 diberikan kepada sapi peliharaan tersebut. 1 gram makanan jenis M1 mengandung unsur nutrisi jenis A, B, dan C masing-masing sebesar 3, 1, dan 1 satuan. Sedangkan 1 gram makanan jenis M2 mengandung unsur jenis nutrisi dan C masing-masing 1, 1, dan 2 satuan. Harga 1 gram M1 dan M2 masing-masing sebesar 40.000 dan 20.000. Petani tersebut harus memutuskan apakah membeli satu jenis makanan saja atau kedua-duanya kemudian mencampurnya. Tujuannya adalah agar jumlah pengeluaran petani tersebut minimum. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan tabel variabel dan di sini sudah bisa dilihat bahwa nilai M1 pada kendala 1 jenis A sebesar 3, pada M2 sebesar 1, untuk kendala 2 jenis B pada M1 sebesar 1, untuk M2 nya sebesar 1 juga, kendala 3 jenis C pada M1 sebesar 1, dan pada M2 sebesar 2. Untuk RAS pada kendala 1 sebesar 27, pada kendala 2 sebesar 21, dan pada kendala 3 sebesar 30. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai pada masing-masing kendala 1 sampai kendala 3. Langsung saja. Caranya yaitu klik sama dengan, kemudian klik jumlah dibeli pada M1, kemudian kunci rumus dengan mengklik Fn F4, kemudian kali M1 pada kendala 1, kemudian tambah jumlah dibeli pada M2, setelah itu kunci rumus Fn F4, kemudian kali nilai pada M2 di kendala 1 jenis A. Setelah itu enter. Selanjutnya kita menyamakan nilai dari kendala 1, 2, dan 3. Oke. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari fungsi tujuannya. Caranya yaitu yang dimana kita sudah mengetahui bahwa fungsi tujuan pada M1 sebesar 40.000. Oke. Kemudian dikali dengan jumlah dibeli pada M1, yaitu enter. Oke. Selanjutnya kita akan mencari fungsi tujuan pada M2, yang dimana fungsi tujuan pada M2 sebesar 20.000. Setelah itu dikali dengan jumlah dibeli pada M2. Setelah itu enter. Oke. Selanjutnya kita akan mencari total, yang dimana untuk mencari total maka langkah yang akan kita lakukan yaitu klik sama dengan, kemudian sum, kemudian memblok nilai fungsi tujuan pada M1 sampai M2. Oke, kemudian enter. Oke,
Selanjutnya kita akan menggunakan solver. Kita ke menu data, kemudian klik solver. Nah, untuk set objektif di sini kita ambil pada nilai total. Selanjutnya di sini diketahui bahwa tujuan dari soal di sini adalah untuk jumlah pengeluaran petani tersebut minimum. Maka kita akan merubahnya ke dari maksimum ke minimum. Oke. Untuk nilai by change variable sales, di sini kita akan mengambil nilai dari jumlah yang dibeli. Baik. Oke, total minimum by change variable sales kita ambil dari jumlah yang dibeli. Oke, kemudian ADD atau tambahkan. Untuk cell reference, di sini kita akan mengambil nilai pada masing-masing kendala. Kemudian tandanya kita ubah ke tanda lebih besar atau sama dengan. Dan untuk di constraint, di sini kita mengambil dari nilai RAS pada kendala 1 sampai kendala 3. Oke, setelah semua selesai kita klik OK. Setelah itu di GRG non linear klik bawah, terus kita ubah ke metode simplex LP. Setelah itu klik solver. Terus klik OK. Baik, di sini sudah terlihat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani, maka petani harus membeli M1 sebesar 3 unit dan M2 sebesar 18 unit. Dan untuk jumlah keseluruhannya atau jumlah totalnya yaitu sebesar 480.000. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.